Rasulullah bersabda bahwasanya seandainya kita tahu nih, orang-orang ini tahu betapa besar ganjaran yang ada di kalimat adzan tersebut kalau kita jawab dan kita datangi panggilannya, ya. Setelah shaf awal, kemudian mereka datang ke masjid dan tidak mendapatkan shaf awal. Dari saking inginnya, mereka bersedia untuk diundi. Siapa yang mendapatkan shaf awal? Ya. Jadi orang kalau tahu fadilahnya shaf pertama ini, mereka mau diundi. Ya. Karena besarnya ganjaran yang akan kita dapatkan untuk orang-orang yang berada di shaf yang awal. Shaf 2 baik, shaf 3 dan seterusnya semua ada baik. Tapi shaf awal ini punya keutamaan sendiri sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan nida tadi adzan, ya. Jadi adzan itu jangan kita anggap enteng, ya, suatu yang besar di dalam agama kita, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan istahamu, yaitu artinya iktara'u, diundi, ya. Jadi maknanya seandainya mereka orang-orang itu tahu keutamaan adzan dan kedudukannya yang besar, yang agung dan ganjarannya yang begitu banyak, kemudian mereka enggak mendapatkan tuh, ya, jalan untuk terutama, ya, di samping menjawab panggilan adzan dengan datang ke masjid serta masuk di masjid mendapatkan shaf yang pertama, mungkin karena waktunya yang terlalu sedikit, ya, atau juga mungkin karena banyaknya orang, ya, atau juga dikarenakan di masjid itu muadzinnya satu orang. Jadi ini kan beliau sedang menerangkan kepada kita, Rasulullah SAW, keutamaan adzan dan shaf awal. Orang akan berlomba ingin jadi muadzin dan ingin berdiri di shaf yang pertama. Halangan untuk itu ya mungkin lain-lain. Yang jelas ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka rela, sudah saya mau bayar, misalnya saya mau undi saja, saya yang adzan, juga saya yang menduduki shaf yang pertama, itu mau seperti itu. Karena apa? Besarnya ganjaran yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan adzan dan berdiri di shaf yang pertama. Jadi semua punya keutamaan. Selanjutnya, wa minha anna rafa as-saut bil adzan li tahsili thawabillahi wa shahadati kulli shay'in bit tauhid lil muadzin. Amrun mahbubun yastahiqu an yatagathala alaihi an-nas bisuyub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bil darin amin. Wa sayyidul walid al-habib Muhammad bin al-Maliki radhiyallahu taala anhu fi kitab Syarhul Ummah al-Muhammadiyya ila an qala wa minha anna raf'a as-saut bil adhan li tahsili thawabillahi wa shahadati kulli shay'in bit tauhid lil muadzin. Amrun mahbubun yastahiqu an yataqatala alaihi an-nas bisuyub. Kembali kepada muadzin, bahwa angkat suara ini ada isyarah, ya, bahwa kalau yang adzan itu jangan dipendam suaranya, atau yang mendem-mendem jangan dijadiin muadzin, maaf. Jadi orang yang mau, kalau ingin adzan itu supaya mempelajari dirinya dulu, jangan orang yang atur dah. Jangan orang yang ngomong sama itu, jangan. Lihat dulu pantasnya nih saya adzan. Kalau kira-kira nggak pantas, jangan jadi muadzin, ya. Karena muadzin perlu suaranya jelas, apalagi suaranya bagus, walaupun tidak dihaluskan merdu sekali, tetapi jelas suaranya, fasih, ya, bacaannya, naam. Dan mengangkatnya seorang muadzin suara, mengeraskan suaranya. Untuk apa, saudara? Ada faedahnya. Ketika dia mengangkat suaranya, tambah jauh didengar suaranya, tambah banyak orang yang mendengarnya. Ya, itu akan menghasilkan ganjaran yang besar di sisi Allah dan akan disaksikan oleh benda padat dan manusia, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, batu, semua akan bersaksi bahwa ini orang mengumandangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan adzan tauhid isinya. Adzan tauhid, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Ya, syahadat Allah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatul risalah. Ya. Kemudian hayya 'alas shalah, manggil salat, rukun Islam, ya. Salah satu dari rukun Islam. Hayya 'alal falah, kalau Anda melaksanakan ini salat, ya, tauhidnya benar, bahagia niscaya. Hayya 'alal falah, bahagia, orang akan bahagia. Dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat azan yang dikumandangkan ini mengandung tauhid, mengandung dakwah, mengandung kebesaran-kebesaran ajaran Islam. Akan disaksikan oleh jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, semua nanti akan bersaksi kepada Allah bahwa ini orang mengumandangkan tauhid kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Dari mana ini? Fa'an Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fit ta'dzin." Seandainya orang tahu betapa besarnya ganjaran azan, betapa besar kedudukan azan dalam agama, la tadarabu alaihi bisuyuf, niscaya mereka akan saling beradu dengan pedang. Ini mubalaghah ya. Tidak mungkin orang harus adzan terus harus berantem pakai bunuh-bunuhan, tidak, ya. Nah, ail la hasala nizaun syarifun wa tagatulun basitun ala nasr wal fawz fil munafasat al khairiyah. Niscaya orang itu bakal berebut, maksudnya berebut sampai kelihatannya mau ribut untuk dia ingin dijadikan sebagai muadzin. Tapi kenyataannya kan nggak ada sekarang ya, nggak ada orang berebut jadi muadzin. Orang berebut jadi apa? Calon DPR, calon MPR. Ayo itu berebut orang, pakai iklan-iklan segala. Kalau adzan nggak ada yang berebut saudara. Padahal luar biasa ganjarannya. Ya, nah, ini kenyataan. Ya, nah, masya Allah. Ya, baik. Jadi akan ada saling ini mungkin adu omong. Enggak saya saja, ente saja, saya berebut. Ya, nah. Wahada min babit targhib, ini semua menunjukkan ini satu dorongan dari agama untuk orang ya apa namanya mau melakukan azan, senang melakukan azan, ya. Wa illa fa innal muqatalah la yajuz. Tadi kan sebut bakal beribut sampai perang seperti pakai pedang gitu ya. Ini bukan berarti perang sesungguhnya, tapi karena keinginan untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar, begitu bagus, maka disebutlah sebagai mungkin akan berperang, orang akan beribut, ya. Nah, tapi di sini maksudnya adalah hanya sebagai targhib supaya orang itu betul-betul semangat untuk melakukan azan, ya. Nah, sebab tidak boleh orang sampai ribut sampai berpukul-pukulan untuk azan, nggak boleh, ya. Tidak diperkenankan. Hilaf saja tidak boleh, ya. Ya kalau sudah ada dipegang oleh satu orang ya sudah. Ya, itu memang bagiannya dia barangkali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya berbahagialah nih muadzin. Muadzin boleh bangga ya. Apalagi muadzin yang ikhlas, ya. Nah, kemudian hal ini tidak didapatkan di umat-umat yang lalu. Umat Nabi Allah Adam, Nuh, Isa, enggak ada azan. Azan di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Wa minha annal muadzin ma'ahu rahmatullahi wa auni. Kenapa tuh kok sangat dianjurkan tuh untuk kita berebut jadi muadzin? Karena untuk orang yang pelantun adzan ini muadzin, ya saya langsung muadzin ya, di Indonesia kan muadzin juga. Karena muadzin ini akan senantiasa bersama rahmat Allah dan pertolongannya yang khusus. Ya. Wa musa'adatuhu wa ihsanuhu. Pertolongan dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah akan turun kepada seorang muadzin yang mukhlis, yang ikhlas dalam adzannya, ya. Wa fi ayyi makanin sara wasal wa fi makanin sara wa wasal tuhitu bihi rahmatullahi taala. Di mana saja dia pergi, ke mana saja dia datang, di situ akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala buat dia yang khusus. Ya, diiringi rahmat Allah. Nah, ini hebat kan? Ya. Naam. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadur rahmani fawqa ra'sil muadzin. Rahmat Allah selalu di atas kepala orang-orang yang melaksanakan azan. Ini orang yang muadzin ini mendapat rahmat khusus dari Allah. Ya, bukan tangannya Allah tidak, tapi rahmatnya Allah akan selalu bersama dengan para muadzin yang ikhlas, ya.
Kemudian didoakan lagi ya, nanti oleh Nabi Muhammad SAW ya. Wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi aina balag. Tadi kan saya sebutkan bahwa kehebatan orang muadzin ini sebagai pengumandang tauhid Allah, pengumandang syiar Islam, dakwah Islamiyah, itu akan disaksikan oleh benda padat, pohon-pohonan, jin dan manusia sepanjang suaranya didengar. Lebih jauh, lebih banyak lagi ganjarannya ya. Kemudian Nabi mengatakan wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi aina balag. Ini dalilnya. Sesungguhnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di mana sampai sampai terakhir titik didengar suaranya. Jadi ampunan Allah itu sebagai misalnya kalau 5 meter ampunannya khusus, 10 meter tambah lagi, 500 meter tambah lagi, dan seterusnya. Tambah jauh didengar, tambah banyak ganjaran yang dia peroleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak main-main nih muadzin ya. Masya Allah, tidak main-main nih muadzin ya. Baik. Wa minha muadzin juga. Wa minha annal muadzin aminun. Saudara, di sini nih yang bisa berbahaya buat muadzin nih. Annal muadzin amin. Orang yang melantunkan adzan itu jujur. Bagaimana usah jujur? Enggak nyuri, bukan. Benar bacaannya, bukan. Jujur melantunkan azan memang tepat pada waktunya. Jam 5:05 di azan. Misal subuh ya, maghrib jam 6, jam 6. Jangan mundur, jangan maju. Tetap betul-betul sesuai waktunya di tempat yang dia berazan. Kenapa saudara? Karena di luar ada orang yang berpuasa. Di luar ada orang yang bersumpah dengan waktu. Ada yang bersumpah dengan waktu maghrib. Ya, mungkin ada yang mentaklikkan cerainya dengan maghrib, ada yang bersumpah dengan maghrib, ya, dan ada yang mungkin mau buka, saudara. Kalau umpamanya ini muadzin tidak jujur, jam 6 maghrib, ya, bulan puasa misalnya, kebetulan dia lapar, orang nggak tahu, 6 kurang 5 karena lapar, dia azan duluan, misalnya. Kan orang korban semua tuh, ya, korban semua. Ini mungkin muadzin ketawa, saya sudah dapatkan orang begini, ya, saya pernah mendapatkan belum waktunya azan karena dia lapar, dia azan duluan, tapi rame orang akhirnya, ya, Tuhan dosa besar itu. Berarti orang bakal buka yang dengar, dia yang tanggung jawab kepada Allah SWT, karena sebab dia orang buka. Jadi mesti betul-betul orang yang melantunkan azan ini orang yang amanat, ya, orang yang jujur, ya. Nggak boleh sembarangan gitu. Memegang waktu betul. Masih mendingan kalau lewat sedikit, tapi kalau kurang bahaya ya. Makanya di dalam penentuan waktu di Departemen Agama biasanya ada namanya waktu ihtiyat, ada waktu hati-hati. Mestinya jam 6 dibikin jam 6:03, mestinya jam 6:05 dibikin 6:08. Jadi kan pasti benernya ya, pasti betulnya karena sudah waktu masuk 3 menit lebih ya, di waktu ihtiyat. Gitu ya. Nah, baik. Wa huwa mahallun siqatin nas, jadi dia jujur karena tempat orang percaya kepada dia, mengandalkan dia untuk waktu salat, ya, waktu buka puasa. Ya'tabiduna alaihi fi ma'rifati waqti iftarihim wa waqti salatihim. Orang yakni mengandalkan dia. Kapan? Waktu buka, waktu salat. Kepada siapa kita mengandalkan? Muadzin dong. Jarang kita ini jam udah azan belum? Kan orang nanya begitu. Kebanyakan kan begitu. Udah azan belum? Apalagi yang dekat masjid. Ya. Nah, itu kembali kepada muadzin. Jadi kita betul mengandalkan ini muadzin, ya. Nah, orang yang diandalkan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga pelajaran buat kita yang jadi muadzin. Dia harus betul-betul jujur dalam hal memegang waktu, ya, harus tahu waktu. Nabi bersabda, al-imamu dhaminun. Imam penanggung jawab. Imam penanggung jawab. Penanggung jawab apa? Wal muadzinu mu'tamanun. Dan orang yang beradzan, orang yang melantunkan adzan, mu'taman,
harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bertanggung jawab. Orang amin, orang jujur. Imam penjamin, yang adzan jujur. Hebatnya tuh. Imam penjamin, jamin apa? Imam menjamin kalau kita sholat, umpamanya tidak Fatihah, imam masih belum sujud, kita kurang Fatihah kita, kalau datang terlambat, imam tanggung. Imam menanggung makmum. Kesalahan yang terjadi kalau bukan rukun, itu imam bisa tanggung. Makanya imam dhamin. Oleh karena itu imam harus orang yang mengerti. Ya. Yang di belakang imam diusahakan juga harus orang yang mengerti. Kenapa? Kalau si imam pingsan, si imam meninggal seperti kemarin itu di mana, di Samarinda atau di mana itu, masya Allah ya. Itu makmum langsung maju. Kalau dia terlalu maju betul ya, dia nggak usah maju terlalu banyak, maju sedikit saja. Asal di depan makmum yang lain, dia gantikan itu imam. Niatnya harus ada niat dalam hati. Ya, si imam ini harus ada niat gantikan jadi imam. Makmum juga niat mengikuti imam yang baru ini. Ya. Nah, hadirin, imam sebagai apa namanya dhamin. Apa namanya tadi saya bilang dhamin? Dia menanggung, ya. Makmum jujur. Soal waktu. Imam menanggung tuh. Bagi orang yang umpamanya tadi seperti tadi ya, dia sembahyang tidak Fatihah tapi masih kita dapatkan di ruku, kita ikut, tidak Fatihah kita datang, misalnya imam sudah ruku, ya. Imam sudah ruku, tapi awas nih, banyak yang jadi batal sholatnya. Imam sudah ruku, oh Habib bilang kalau imam masih kita dapatkan dalam ruku, kita nggak baca Fatihah, imam yang nanggung, betul. Tapi di situ ada satu rukun yang harus Anda perhatikan. Apa hadirin? Satu rukun yang Anda harus perhatikan, rukun berdiri baca Al-Fatihah. Rukun berdiri baca Al-Fatihah itu rukun. Al-Fatihah kalau kita mampu berdiri, nggak boleh duduk. Ya, sholat juga kalau kita mampu nggak boleh kita duduk, kecuali sunnah. Sholat sunnah itu kalau kita laksanakan duduk dalam sholat yang sunnah, ya, karena memang nggak apa-apa. Walaupun Anda mampu berdiri, dilaksanakan duduk, itu sunnah. Separuh ganjarannya. Kalau yang fardu nggak boleh. Kalau Anda masih bisa berdiri, tidak boleh duduk. Di antara yang wajib berdiri, takbiratul ihram berdiri. Itu rukun takbiratul ihram. Ya. Baca Fatihah juga harus dalam keadaan berdiri. Orang banyak yang salah. Saya ambil contoh sudah, ya. Imam sudah ruku. Kita paham nih bahwa kalau kita bisa ikut ruku, dapat 1 rakaat. Imam yang nanggung Fatihah kita. Ini imam kita datang terlambat. Allahu Akbar. Betul tidak? Salah. Kenapa? Anda meninggalkan rukun berdiri. Mestinya Allahu Akbar. Diam dulu sedikit. Allahu Akbar. Dapat dengan imam? Dapat. Jangan begini. Ini kelewat 1 ruku. Imam ruku nih. Allahu Akbar. Ketinggalan nggak 1 ruku? Ketinggalan 1 rukun. Apa rukun yang ketinggalan? Berdiri. Hati itu. Jadi kalau Anda mendapatkan imam sedang ruku, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Nah, itu yang betul. Dapat. Kalau langsung nggak sah sholatnya. Ya, 1 rukun Anda tinggal. Hati-hati itu. Ya. Baik. Yaitu soal imam menanggung, ya. Nah, kita lanjutkan. Artinya imam dengan muadzin ini masing-masing punya keistimewaan kan, ya. Baik. Wa minha anna al-muadzin aminun wa huwa mahallu thiqatin nas ya'tamiduna alayhi fi ma'rifati waqti iftarihim wa waqti salatihim. Qala al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Didoakan oleh Nabi, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Masya Allah tuh. Kita nggak didoain sama Nabi langsung seperti ini. Imam-imam dan orang-orang yang melantunkan adzan dapat doa khusus dari Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, beri petunjuk para a'immah. Luruskan para imam. Secara pemahaman luas, termasuk imam di dalam kelompok, ya. Pemahaman yang pendek, imam di dalam salat didoakan oleh Nabi itu, ya, didoakan oleh Nabi. Kemudian waghfir lil muadzinin, ampunilah
orang-orang yang melantunkan adzan. Siapa yang mendoakan? Nabi, doanya dikabul oleh Allah. Maknanya kalau orang jadi imam, istiqomah jadi imam, istiqomah jadi muadzin, insyaallah dia akan menjadi orang yang rasyid, orang yang mempunyai petunjuk dari Allah SWT. Kalau bengkok-bengkok, insyaallah dibenarkan oleh Allah. Asal dia ikhlas melaksanakan keimamannya, insyaallah akan dibenarkan kekurangannya. Demikian muadzin juga akan diampuni dosa-dosanya. Lebih diampuni dosa-dosanya, dia boleh. Jadi saya boleh semaunya, bukan muadzin, bukan boleh semaunya. Allah akan memberikan dia petunjuk, menjauhkan dari dosa-dosa, sehingga pantas untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah paham nih. Nabi sudah mendoakan saya ini diampuni, bukan berarti terus kita semua maunya, tidak. Ya, kita tetap menjaga diri dari dosa, berbuat baik bagus terus, dan Allah akan memberi kita taufik, kita mungkin jauh lagi dari dosa. Berkah siapa? Berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Sekarang terserah deh. Mau kalau misalnya Habib Habib Ali mau bikin sayembara yang masuk mau jadi imam bayar 5 juta, ya kita pantas juga bayar, saudara-saudara ya. Hebat gitulah nyarannya ya, apalagi imam ya. Ya. Maksudnya Nabi suruh berebut, saudara-saudara ya. Ya kita kalau jadi imam-imam sekarang nih yang pemilu-pemilu ini, masya Allah pada bayar tuh, pakai bermodal tuh, belum tentu jadi lagi, ratusan juta ngeluarin duit, belum tentu jadi. Ada ganjarannya nggak di sisi Allah? Nggak ada, nggak disebut gitu. Didoain sama Nabi? Enggak. Yang doain yang mana? Secara jauh, naam. Imam-imam yang paling tertinggi, yang baik, yang adil, yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Ya, yang akan mendapat perlindungan nanti yaumul qiyamah. Imam-imam itu ya, diantaranya imamun adil, imam yang adil. Nah, ya. Jadi awas nih, ini ada sebagian nih dai-dai, ya. Kadang-kadang kita salah paham dari dai tersebut. Dia kelihatannya buat apa tuh orang cari pemimpinan, buat apa orang jangan jadi pemimpin orang Islam. Orang Islam tuh harus ibadah kepada Allah, harus jauh daripada ingin menjadi pejabat-pejabat karena pejabat A, B, C segala macam. Nggak bisa begitu, saudara. Kalau sekarang orang Islam tidak ada yang mau jadi maju untuk jadi pejabat yang baik, nanti kafir semua yang memimpin kita, saudara. Nggak boleh. Kalau ada orang itu, ini betul fardu kifayah, tapi kalau semua nggak ada, fardu ain. Ya, orang ada yang dipuji oleh Nabi, imam-imam. Nabi mengirimkan pemimpin-pemimpin, Nabi mengangkat pemimpin-pemimpin. Kenapa jadi kita mau jadi pemimpin digasak terus? Salah nih. Mungkin maksudnya dia jangan menjadikan kepemimpinan itu lebih dari rahmatnya Allah, dari ganjaran sholat, dari ganjaran puasa. Naam, oke, nggak apa-apa. Tapi jangan melarang orang-orang Islam untuk jadi pemimpin. Ini saudara-saudara, seolah-olah dia jadi corongnya Yahudi. Memang maunya begitu. Nggak boleh. Silakan Anda jadi pemimpin dengan catatan. Nah, ini boleh. Silakan Anda jadi pemimpin dengan catatan emang Anda pantas jadi pemimpin. Punya power untuk jadi pemimpin. Sekolahnya mendukung, pergaulannya mendukung, ngomong pintar, leadership orangnya bisa jadi pemimpin. Kan orang nggak semuanya begitu, saudara. Tidak semuanya orang bisa memimpin. Makanya orang kalau jadi pemimpin kan ada pemilu. Kenapa? Nggak semuanya orang bisa memimpin. Nah ini sekarang kalau kita lihat, ini maaf ya, kita lihat orang Islam boleh nggak dipimpin oleh perempuan? Nggak boleh, nggak boleh. Kita jangan milih perempuan, saudara, laki-laki. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki jadi pemimpin, bukan perempuan. Perempuan dipimpin. Bukan berarti perempuan gak ada yang pintar. Ada, ente mau jadi pemimpin dengan perempuan lagi. Bukan perempuan mimpin lelaki, repot saudara-saudara. Ya, nggak bisa. Sebab orang laki itu cara berpikirnya lebih sempurna daripada wanita. Ibadahnya lebih sempurna daripada wanita. Bukan berarti lelaki lebih afdal daripada wanita. Afdaliyah yang tahu Allah SWT. Ini lebih baik dari fulan, itu urusan Allah. Tapi secara hadis yang kita tahu bahwa perempuan di dalam sholat boleh nggak jadi imam? Nggak boleh. Oh Bib, nggak apa-apa Bib. Kalau anak presiden boleh jadi imam. Dari mana dalilnya? Ente jadi anak habib, anak ulama, anak nabi lagi.
Kalau dia perempuan tidak boleh jadi imam di dalam sholat. Itu percontohan di luar. Ya, kita mimpin. Boleh jadi pemimpin, silakan. Anda silakan jadi pemimpin. Kalau memang Anda punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, jangan. Allah, kita bingung sekarang. Saya lihat di apa tuh? Yang di jalan-jalan apa namanya itu? Baleho, ya. Baleho. Dulu waktu kecil nggak ada tuh baleho jarang baleho. Sekarang masya Allah baleho sana sini. Saya lihat tukang menghibur. Mau jadi pemimpin, mau jadi anggota DPR, memimpin rakyat. Siapa? Tukang bikin ketawa orang. Lihat sebelah sini bintang film. Lihat sebelah sini kayak ratu kecantikan. Waduh, mukanya luar biasa diperlihatkan. Ini mau gandu cantik, awalnya mau jadi pemimpin. Ini jadi pemimpin tanggung jawab sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin dan akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah nanti. Dianggapnya enteng saja. Kelihatannya Allah alam ya, saya nggak bilang nih. Kelihatannya sekarang mau jadi pemimpin ini bukan mau memimpin rakyat, mau memimpin kantong. Kebanyakan bukan mau memimpin rakyat, mau memimpin kantong. Artinya nyari duit. Kebanyakan begitu, saudara. So, nggak ada manfaatnya buat Islam. Kalau dia orang Islam muslimin, kalau sudah jadi pemimpin, nggak ada. Ada hal-hal keislaman yang digasak oleh, misalnya oleh undang-undang. Ada keislaman yang dirusakkan oleh cara memerintahnya, dibiarkan. Mana yang di MPR? Mana yang di DPR? Apa tidak bertanggung jawab kepada Allah? Bertanggung jawab kepada Allah, apalagi presiden. Paling banyak tanggung jawabnya kepada Allah SWT. Nah, orang yang hati-hati, orang yang takut, dia sekalipun mampu, dia lari dari kepemimpinan. Karena apa? Takut kepada Allah. Kalau sekarang nggak lari semua, ngejar semua. Kenapa? Gajinya gede, tunjangannya gede, duitnya gede, semua ngejar, saudara. Bukan karena mau jadi pemimpin rakyat dengan benar, tapi kebanyakan mau cari fulus. Mau cari apa? Ya, itu yang kita lihat, saudara-saudara. Ini bahaya. Ya. Makanya saudara, kalau ada yang melarang orang jadi pemimpin, itu maksudnya kalau Anda tidak pantas jadi pemimpin, jangan. Karena tanggung jawabnya besar. Kalau memang Anda mampu, bismillah, harus malahan. Jangan dikasih kafir. Masa kita dipimpin oleh orang kafir? Nggak boleh. Kita mengangkat imam kita, pemimpin kita orang kafir, nggak boleh, saudara. Orang muslim harus mengangkat orang muslim lagi. Ya. Itu aturan dari mana? Dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bukan tempatnya sini kita bahas. Sedikit saja supaya kita paham. Ya. Jadi orang Islam itu kalau milih pemimpin secara jenis, dipimpin siapa? Laki-laki. Yang kedua yang jadi pemimpin orang yang memang pantas, tahu, punya dirinya memang benar, memang bisa dia. Ya. Kalau enggak, jangan. Kacau nanti saudara-saudara kalau nggak bisa. Ini negeri, ya. Bukan tambah benar, tambah hancur. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, muadzin dapat doa dari Rasulullah SAW. Imam dapat doa dari Rasulullah SAW. Khusus luar biasa, saudara-saudara. Makanya orang tadi di atas mereka mau ribut untuk mendapatkan jadi imam, untuk mendapatkan shaf awal, dan untuk menjadikan untuk shaf awal, dan juga untuk jadi muadzin. Ya. Baik. Demikian pula imam. Ya, kalau memang dia benar baik, bagus, pantas, bismillah. Nah, itu tadi imam, pemimpin di dalam pemerintahan. Saya tadi ngomong, kalau Anda akan jadi muadzin, lihat diri Anda. Jangan pakai ngandelin orang. Pantas nggak nih? Suara bener nggak? Enak nggak? Jelas nggak? Bismillah jadi imam. Kalau suara rebek, nggak enak didengar, jangan jadi muadzin, saudara. Itu orang mau ke masjid nggak jadi. Wah, ini apaan nih? Dracula ini sih. Jangan. Tapi kalau yang merdu suaranya bagus, bismillah jadi imam. Ya, jelas suaranya. Jadi muadzin, maaf. Demikian pula jadi imam. Jangan Anda maksa. Wah, kata Habib, imam itu dapat doa dari Allah SWT. Saya pengen jadi imam. Lihat diri Anda dulu, pantas nggak jadi imam? Sama tadi muadzin juga harus suaranya benar, fasih, ya, ada ilmu walaupun tidak orang alim besar.
Kalau mau jadi imam, bismillah, bismillah jadi imam nggak apa-apa. Pantas nggak jadi imam ente. Ini nih di Betawi khususnya nih, atau di daerah-daerah Jawa Barat. Kalau sudah kakeknya yang wakafin masjid, bapaknya yang wakafin masjid, kayak dia yang punya masjid. Ingat sudah, masjid itu kan wakaf. Kalau wakaf itu udah punya Allah, kan waqaftu hadzal masjid lillahi ta'ala, sudah selesai. Punya Allah, ini nggak punya hak apa-apa lagi. Enggak. Ini yang dulu yang bikin apa namanya wakaf babe gua, kakek kayak saya. Jadi saya harus jadi imam, saya harus ngatur. Kalau ente bisa ngatur, alangkah baiknya. Dari keluarganya dia sendiri, oke. Tapi kalau tidak bisa, jangan, biar orang lain majukan. Itu berarti bukan Anda artinya dengan begitu Anda jadi bodoh, tidak, justru Anda hebat begitu. Tahu diri, kasih orang. Ini enggak, suaranya enggak enak, enggak punya ilmu, mau ngatur masjid, kacau. Keuangan masjid, kacau. Peraturan masjid, kacau. Kebersihan masjid, kacau. Kamar mandinya kayak kandang kambing, saudara-saudara. Banyak yang begitu. Loh, kenapa? Pengurusannya. Saya di sini bicara ini soal masjid, soal adzan dan imam. Urusannya dengan masjid. Maka saya mau ngomong soal masjid. Jadi kalau Anda akan jadi imam, Anda akan jadi muadzin, pertama-tama lihat diri Anda. Pantas nggak jadi muadzin? Pantas nggak jadi imam? Kalau enggak, biar orang lain. Ngalah walaupun itu masjid bapak Anda yang mewakafkan. Nggak boleh. Kita mau jadi karena bapak, karena ada kan yang begitu? Nggak mau dia, tetap saya mau jadi. Nah, tidak bisa begitu. Kalau Anda memang tidak pantas, jangan ngalah. Nah, baik. Ini masjid, saudara, kan Baitullah nih. Di rumah kita punya toilet. Kalau dihitung-hitung sama ahli bangunan, itu nilai toiletnya aja nih orang sekarang. Itu 328 juta. Toiletnya doang. Ininya dari emas, kacanya yang bisa diajak ngomong. Ya. Kalau Anda jelek, dia bilang, "Pak, jelek, Pak, kurang bagus tuh rambut." Ngomong tuh kaca. Ya, dari saking bagus-bagusnya tuh, ya. Terus pelatarannya bagus, bisa tidur orang di situ. Dipakein spray. Toiletnya dipakein bantal. Waduh, masya Allah. Bukan seperti itu, toilet kayak seperti kamar kita. Sebagian orang kaya begitu. Begitu masuk ke masjid, pintu rombeng, bolong-bolong, di dalamnya kuning, air mengenang, wangi lagi. Aduh, saudara-saudara, ini Baitullah. Ini Baitullah. Ya kan? Saya ingin apa? Anda ngomong, gimana dong bagusnya? Kan begitu. Mendingan saya yang jawab langsung. Kalau Anda akan membuat toilet, oke, di masjid. Pertama, perhatikan sanitasinya. Jalannya air. Harus jalan airnya. Jadi jalan air kan harus turun. Air itu kan, sifat air di dalam ilmu alam itu ingin menyamai air asal kan? Jadi harus turun. Kenapa bibi harus turun? Jadi rapi, bersih. Kotoran itu jalan. Jangan menggenang. Banyak masjid yang WC-nya menggenang-mengenang. Nggak diperhatikan. Masjidnya bagus, tapi WC-nya tidak. Nggak bisa, ini saling berhubungan satu. Seperti Islam satu badan, masjid itu dengan WC-nya dan semuanya satu badan, saudara-saudara. Rapikan kamar mandinya. Pintunya rapi, airnya rapi, sanitasinya rapi, bersih. Ya, jalan airnya. Begitu saudara-saudara, ya. Jadi bukan hanya indah saja tapi tidak karuan. Nah, bersih. Masjidnya bersih, toiletnya juga bersih. Ini maaf, jarang di kita nih. Kebanyakan masjidnya bagus, top masjidnya, bagian kamar mandinya, aduh. Ya, menderita kamar mandinya itu. Kalau bisa ngomong dia ngomong tuh. Kenapa saya di masjid seperti ini? Di rumah begitu hebat, di masjid kok begitu. Ini Baitullah. Masjid bagus, saudara. Mesti diperbaiki. Nah, ini tugas siapa? Tugas diantaranya imam dan makmum-makmumnya dan pengurus masjid. Ya, harus ada ilmunya juga mengurus masjid. Nah, ini kan nggak ada di buku harus masjid harus PC begini, nggak ada. Tapi dari pengalaman yang kita lihat, ya, dari cara begitu kita masuk kita lihat, oh kok begini, oh ini bagus, oh ini tidak bagus, orang bisa menilai. Ya,
Ya minimal seperti itu tadi, sanitasinya baik, air tidak macet. Kemudian jangan dilarang orang pakai sendal masuk ke WC, jangan. Ini ada lagi nih, masuk ke tempat kamar mandi harus tidak boleh pakai sendal. Kenapa? Itu sunnah pakai sendal kalau ke kamar mandi, karena tempat kotor. Ya, ke masjid betul jangan pakai, tapi kalau ke WC pakai. Ya, tempat kencing, tempat buang air besar itu harus pakai sendal, karena lantai itu mengandung kuman. Ini nggak boleh pakai sendal. Salah, saudara. Biarkan orang pakai sendal, biarkan orang, kalau perlu sediakan. Ya, apalagi kalau dulu tuh bakiak, mau bagus lagi. Ya, kalau sekarang kalau bakiak susah, ubinnya licin-licin. Ya, bahwa itu jangan dilarang tuh. Ya, jangan. Orang yang baik itu masuk ke kamar mandi harus pakai sendal kalau pakai alas kaki, karena dia mengandung kuman. Bib dari mana? Saya tanya dokter. Tanya dokter. Orang-orang yang suka buka tidak pakai sendal masuk ke tempat WC yang kotor itu bisa kena penyakit. Ada penyakitnya apa tuh? Anda lupa ya? Ada penyakit khusus tuh. Dari gara-gara kotoran-kotoran kuman yang ada di kamar mandi itu. Gak biarkan untuk WC. Makanya kan biasanya WC-nya kamar mandi itu jauh dari tempat sembayangnya, di satu tempat khusus. Ya, yang airnya jalan, bagus, bersih, seperti itu. Ini Islam bersih, saudara. An-nadhafatu minal iman. Bayangkan dihubungkan dengan iman nih kebersihan. Ya, jadi jangan dilalaikan itu. Masjidnya boleh bagus, gotifahnya bagus, permadaninya bagus, cat-catnya bagus, demikian pula kamar mandinya juga harus baik. Kalau kita bangun masjid, kembali kepada yang sedang kita baca antara imam dan muadzin. Qala wa hadha du'aun 'azimun min Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam lil muadzinin fahani'an lahum bi hadhihi ad-da'wah an-nabawiyyah, kata Nabi Muhammad. Ini doa besar dari Nabi. Ya, Allahumma arsyidil a'immah waghfir muadzin, doa besar untuk muadzin khususnya di samping imam. Ya. Kenapa? Doa Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, selanjutnya masih muadzin nih. Wa minha anna al-muadzin yaqrudu bi adanihi syaitan. Muadzin ini ya, dengan azannya dia mengusir setan. Loh, dari mana gitu? Kok setan bisa diusir? Ya, setan itu paling anti dengan azan. Karena kenapa? Di dalam azan musuhnya dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia nggak mau orang syahadat, dia maunya orang kafir. Ya. Hayya 'alas shalah, dia nggak mau orang salat, dia maunya orang tidak salat. Hayya 'alal falah, kebahagiaan, surganya Allah, dia nggak mau orang masuk surga, maunya orang masuk neraka. Jadi kalimat tauhid, dakwah Islamiyah yang besar, syiar-syiar Islam itu dibenci oleh setan. Setan kalau dengar azan lari, saudara-saudara. Ini dalilnya, ya. Baik. Annal muadzin yaqulu bi adzani syaitan, maka istimewa muadzin itu karena dengan azannya dia mengusir syaitan. Fa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, inna syaitana idza sami'a an-nidaa bis shalah dhahaba hatta yakuna makanar rauha. Kata Nabi, syaitan kalau dengar azan dari muadzin lari dia sampai sekian mil larinya. Jadi misalnya dia tadi di sini nih, di satu tempat sampai sekian, di sini disebutkan salasina milan, itu rauha. Dia lari, kata Nabi SAW, sampai satu tempat namanya rauha. Kalau ada azan dilaksanakan di Madinah, dia lari dari Madinah ke rauha namanya, birraha. Kalau umpamanya kita dilaksanakan di Jakarta, dia lari sampai Cibubur. Lari itu setan sampai Cibubur. Apa sir dari kalimat ini, saudara? Bahwa tempat-tempat yang di situ ada adzan, setan tidak bisa terlalu berkuasa. Kenapa? Karena pasti dia lari 5 waktu itu. Ya, di 5 waktu itu dia lari. Makanya jangan marah tuh. Kita terima kasih, ya Allah, saya bangga di Indonesia, saudara. Saya pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, negeri-negeri lain, hatta di negeri Arab, nggak ada yang kayak Jakarta, kayak Indonesia. Sebelum subuh, masya Allah tarhim. Adzan, masya Allah di sana sini. Begitu adzan di subuh, kemana tuh setan di Jakarta? Lari semua, saudara. Habib Ali ngomong, tapi Bib kok ada yang nggak benar? Setannya ganti.
Setan bener lari, yang jadi setan siapa? Orang. Nah, itu lain tuh. Nggak lari kalau ini setannya ada dua nih. Kalau setan yang bener lari dengar azan. Tapi kalau setannya orang nggak lari, saudara-saudara. Ganti. Ya. Jadi tempat-tempat yang dikumandangkan azan, setan lari. Nah, ya sampai sekian mil ini disediakan ugal rawi war roha minal Madinah. Roha itu satu tempat di Madinah, di dekat Madinah. Ala sittati wa thalathina milan, 36 mil, ya. 36 mil kalau dianggap 1 kilometer dulu 30 kilometer biasa, 1 mil lebih, ya, 40 kilometer lebih. Wa hiya allati tu'rafu al-yawm bi bi'rir rahah ba'da al-Musaijid. Ada tempat kalau Anda dulu jalan dulu, kalau sekarang kan jalan baru ya. Kalau jalan dulu tuh kita ke Madinah lewat ini tempat, lewat Rabi', lewat Badar. Sekarang nggak lewat situ, ya. Kalau jalan yang dulu tuh ke Madinah dari Mekah atau itu lihat di situ. Lewat juga namanya tempat Musaijid dan namanya Birrahah. Itu kurang lebih 36 mil dari Madinah, 40 kiloan dari Madinah. Lari itu setan. Kalau ada azan. Makanya beruntung kita kalau di kampung kita ada musola, azan kedengeran kencang. Jangan marah. Ini sebagian orang marah, saya tahu betul, sampai mau dipukul muadzinnya. La ilaha illallah, dia nggak tahu kehebatan ini muadzin. Dia tidak tahu faedah yang diakibatkan oleh muadzin, setan bisa pergi. Dia belum tentu bisa musir setan, mungkin dia jadi setan malahan. Tapi muadzin musir setan sampai sekian mil. Nah, oleh karena itu ada sir di hadis ini, saudara. Ada rahasia. Biasanya setan ini banyak, saudara, ya. Ada setan laki-laki, setan perempuan, setan ini, banyak nih. Jenis setan ini banyak kayak orang. Ada orang Jawa, Madura, Sunda, Batak, setan juga begitu. Jin juga begitu, banyak. Jenis-jenisnya banyak tuh, ya. Nah. Dan yang paling sering kalau menyaru nih jin-jin, khususnya jin, ya. Kalau setan jarang nih. Kalau setan cuma ganggu-ganggu kita aja kalau setan. Kalau jin kan suka orang kena jin dan segala macam kesurupan, tuh bangsa jin. Bangsa jin itu paling senang kalau niru kata ulama di ular. Makanya di sana ulama mengatakan kalau ada ular jangan langsung dipukul, sebab mungkin dia jin. Jin kadang-kadang dia suka niru jadi ular. Bagaimana Bim kalau ada ular? Kita azan. Karena jin ini termasuk bangsa setan, kalau azan dia pasti lari. Itu berarti bukan ular tuh. Jadi kalau ada ular di rumah, jangan langsung pukul dulu, jangan dulu. Ya, Anda baca Allahu Akbar, Allah. Kalau dia ular dia lemes. Tapi kalau dia bukan ular, jin, dia bakal lari. Itu berarti jin. Ketawa, bisa lari, jin. Makanya katanya kalau kita menghadapi ular di rumah, jangan langsung pukul, jangan. Adzan dulu. Ya, diadzanin. Nah, kalau dia ular, nggak usah pakai garam, lemes, tinggal Anda pukul, itu ular. Tapi kalau dia jin, lari. Bahkan sebagian orang kalau ketemu ular nggak masuk akal, ular ada di kamar. Dulu waktu saya kecil, Umi pernah cerita kepada saya lagi di tempat tidur, kebetulan rumah saya dekat sungai di Bogor sana, ya. Ada turun naik gitu, seperti bukit, ya, banyak pohon-pohonan. Ibu saya di dapur, saya ditaruh di tempat tidur. Tempat tidur dulu tuh ada, kalau ini tempat tidur kan ada di bagian untuk bantal kita kan ada sedikit tinggi gitu ya. Nah, begitu ibu saya datang, ada ular kobra begini. Saya di bawah. Ibu saya nggak bisa ngomong apa-apa, ya kan? Dia bilang, ular, kamu jangan di sini, saya takut. Cuman ngomong begitu, diajak ngomong. Ular, kamu jangan di sini, saya takut. Ibu saya lari nyari orang. Ketika ibu saya nyari orang, orang lihat, ular keluar dari rumah Bu Ipa, ular keluar dari itu. Jadi ngerti. Kalau dia bangsa jin, dia ngerti ngomong. Makanya ulama ada yang ngomong katanya kalau Anda ketemu ular, boleh diajak ngomong. Ya, tapi jangan deket-deket ngajak ngomongnya, dipatuk saudara-saudara ya. Dari jauh aja ngomong-ngomongnya. Ya. Bagaimana bicaranya? Dengan perjanjianmu dengan Nabi Allah Sulaiman. Kalau kamu bangsa jin, jangan ganggu saya tidak mau ganggu kamu. Kalau dia jin, langsung jalan. Pergi dia. Dia paham. Dengan perjanjianmu dengan Nabi Allah Sulaiman. Kalau engkau jin, jangan ganggu saya. Dan saya juga tidak ganggu kamu. Kalau dia ular lemas, kalau dia jin dia jalan. Adzan nomor 1, yang kedua dia ngomong. Yang ketiga yang gampangan dikit.
Anda bilang salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin. Ini kalau ini lari. Kalau ular biasa dia lemas, tinggal Anda pukul. Ya, jadi ingat jangan sembarangan mukul ular. Kerjakan dulu tuh yang saya bilang tadi. Imma adzan, imma bacaan, imma ajak ngomong. Karena dia ngerti kalau biasanya jin itu sering mengubah dirinya sebagai ular. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, hubungannya apa dengan yang kita baca? Nabi mengatakan bahwa kalau azan dikumandangkan, dia lari. Ular juga kalau dia bukan ular, kalau dia bangsa jin kan setan, dia bakal lari. Sama-sama dari api, dia lari. Jadi kalau diazanin dia lari kalau ular. Kalau dia bangsa jin. Tapi kalau tidak dia diam, udah nggak bisa apa-apa. Jin itu ular. Ya. Nah, baik. Maaf, bukan ngajarin pawang ular saya ya, saudara-saudara ya. Nah, kebetulan aja babnya di sini, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah ya. Baik. Jadi kita lanjutkan bahwa adzan itu sampai setan saking nggak senengnya lari, ya. Nggak mau dengar itu adzan. Iya. Baik. Nah, jadi saudara-saudara, orang yang nggak seneng adzan, yang anti adzan, yang nggak dengar, nggak mau orang Islam, yang nggak mau dengar adzan, yang nggak senang sama muadzin, dia seperti, kok diam? Saya ulangi, setan kalau dengar adzan lari. Orang Islam yang nggak senang adzan, benci kepada muadzin, itu seperti Anda yang ngomong tuh, seperti setan, saudara. Itu setan lari. Kalau orang Islam nggak begitu, alhamdulillah, marhaban bil ghain. Kalau orang Islam, marhaban bil ghain, ahlan wa sahlan wa marhaban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar marhaban bis salati ahlan wa sahlan. Begitu kalau orang Islam. Ya, bukan marah, langsung datang ke masjid kalau dia bisa. Kalau nggak bisa ya lain lagi, ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Baik. Lewat 31. Baik. Supaya jadi lancar sedikit, saya minum sedikit boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi, wa qila innama yudbiru syaitan li idhami amril adzan. Kenapa tuh syaitan lari? Karena hebatnya adzan. Kenapa dalam adzan? Lima shtamala alaihi min qawaidit tauhid wa idhari sya'airil Islam wa ilani. Karena di dalam adzan itu mengandung ya kaidah tauhid yang kepada Allah yang semua itu. Keimanan kita di situ ada di adzan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adzan. Hayya 'alas shalah, salat disuruh salat kita. Rukun Islam kita, ya. Ini semua setan enggak mau, ya. 6. Jadi tanda-tanda kebesaran Islam dikumandangkan di dalam adzan. Wagila liya'sihi min waswasatil insan indal i'lani bitawhid. Yang kedua yang betul-betul akan menguntungkan kita bahwasanya ketika dikumandangkan adzan dia lari, dia juga menyesal. Kenapa? Nggak bisa ganggu orang. Orang-orang yang rumahnya dekat masjid selalu datang ke masjid, godaan setan kepada dia frekuensinya lain dengan yang lain. Makanya saudara kalau beli rumah mendingan dekat masjid. Setannya sering pergi, Anda jadi kurang diganggu setan. Satu, ya, faedah tuh. Kurang diganggu setannya. Dan setannya juga sering jalan. Jangan dekat masjid, nggak apa-apa. Beruntung saudara. Belum bangun, dibangunin tuh sama muadzin. Ya, tarhim dan seterusnya. Jangan benci kepada masjid, jangan benci kepada musholla, langgar dan seterusnya. Yang mereka adzan dengan speaker yang keras, bismillah, bagus. Dukung saudara-saudara itu. Itu tanda iklan kebesaran Islam, iklan tauhid kepada Allah SWT mereka. Ya, kita harus bangga oleh mereka. Dukung mereka tuh. Jangan dimarahin. Ibu Ali nanya Mas Habib, emangnya ada batasannya nggak tuh kalau mau tahrim? Memang juga ada batasannya. Makanya semua tuh ada ilmunya. Tarhim bagus, azan bagus, ya dikeraskan, oke. Kita udah dengan fadilahnya. Tapi juga jangan keterlaluan. Jangan umpamanya 1 jam lagi subuh sudah jerit-jerit. Jangan, itu ganggu namanya. Sekalipun Anda baca Quran, sekalipun Anda baca tarhim, jangan. Allahumma paling banyak 15 menit sebelum waktu. Bismillah. Tarhim, bismillah, qasidah,
Bismillahirrahmanirrahim Mustafa 15 menit sebelum subuh. Jangan masih setengah jam, masih 1 jam, jangan. Kecuali di negeri Arab memang 1 jam sebelum salat itu ada adzan awal. Dan adzan awal itu lain dengan adzan yang sebenarnya. Adzan awal itu pengingat saja supaya orang bisa bangun malam. Apa tandanya? Tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Adzan awal itu tidak pakai as-salatu khairun minan naum. Hanya adanya di subuh. Adzan awal yang pertama dan itu di mana? Di Mekah ada. Di kita enggak ada. Subhanallah, di kita ada yang ikut-ikutan pakai as-salatu khairun minan naum. Akhirnya orang jadi salat, saudara-saudara yang enggak tahu. Nah, itu terjadi di tempat saya, ribut sampai jadinya. Mau dipukul pengantinnya. Kenapa dia sok-sokan mau pakai adzan awal, pakai as-salatu khairun minan naum? Ini enggak punya jam, dia sembahyang. Kok 2 kali? Oh, ini muadzin ya, wah kamu sama muadzin. Nah, makanya mesti ada ilmunya. Ya, jadi kalau muadzin awal itu di adzan awal tidak ada as-salatu khairun minan naum. Kan di kita nggak bisa, jangan pakai dah. Jangan pakai yang nggak biasa, jangan kita pakai. Yang biasa aja. Jadi tidak aneh. Yang aneh-aneh ini juga bikin repot saudara-saudara. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang terakhir bahwa setan karena adanya adzan dia lemah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ganggu orangnya. Yang dekat masjid itu, yang dengar adzan, jawab adzan dia nggak bisa ganggu. Kata Imam Nawawi. Itu di antara kehebatan adzan. Ya. Kemudian wal mu'adzinuhum min ahabbil ibadi ila Allah taala. Lebih lagi saudara, lebih dari itu bahwasanya muadzinun ini, al muadzinun, mereka ada orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ruwiya an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu lagi nih. Lau aqsamtu la barartu, seandainya aku harus bersumpah, aku niscaya akan laksanakan sumpah itu. Aku akan tunaikan sumpah itu. Nabi enggak sumpah. Karena enggak perlu sumpah, ya. Nah, inna habba ibadillahi ilallah, sesungguhnya orang-orang yang sangat dicintai di sisi Allah, la ru'atus syams, orang-orang yang menjaga matahari. Wajib menjaga matahari. La ru'atus syams wal qamar, orang-orang yang menjaga matahari dan bulan. Yakni al-muadzin. Maksudnya orang-orang yang menjaga matahari dan bulan itu siapa? Muadzin. Apa maksudnya? Wa innahum la yu'rafuna yaumal qiyamah bi tuli a'naqihim. Itu sebabnya mereka diketahuan nanti yaumul qiyamah dia punya apa namanya? Lehernya panjang kelihatan. Tapi bukan panjang jelek, ya panjang bagus di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah. Ketahuan, oh ini muadzin nih. Lain, model lehernya lain. Orang-orang muadzin itu. Loh, kenapa disebut dia penjaga bulan dan penjaga matahari? Karena dia yang selalu memperhatikan waktu. Kalau sekarang kan pakai jam, dulu enggak, lihat. Kalau siang, lihat matahari. Bohor nih, lihat bagaimana bayangannya. Asar, lihat bagaimana bayangannya. Maghrib, lihat bagaimana terbenamnya. Isya, lihat yang merah masih ada atau tidak. Subuh sudah aja fajar shadiq. Jadi siang mengatur, lihat dari matahari, seolah dia ngatur matahari, ya, dia mengembalikan matahari karena seperti hewan kan diperhatikan kemana gitu, dia memperhatikan matahari. Disebut penggembala matahari dan bulan. Nah, malam dia lihat. Ya, malam untuk menentukan waktu mungkin pakai apa namanya? Pakai bulan, ya. Nah, kemudian juga apa namanya? Fajar nanti kalau subuh. Nah, itulah orang-orang yang melantunkan adzan sebagai dikatakan penggembala matahari dan bulan. Siapa? Muadzin. Karena senantiasa mematikan matahari, hatikan bulan untuk menentukan waktu sholat 5 waktu. Semoga para muadzin panjang umur dan diberi keikhlasan. Kita juga bisa cinta kepada mereka, menerima panggilan mereka, datang kepada mereka, juga kita datang di sholat di shop yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktusna CF. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan, iya kan.